Pada tahun 2001, film Crouching Tiger, Hidden Dragon karya sutradara Ang Lee memenangkan piala Oscar untuk kategori film berbahasa asing terbaik. Film ini dibintangi oleh nama-nama besar seperti Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, dan Zhang Ziyi. Namun bintang sesungguhnya di malam itu adalah Coco Lee, yang berhasil menghipnotis penonton saat dia membawakan lagu tema film tersebut. Dalam balutan Cheongsam berwarna merah, penampilan Coco menuai tepuk tangan yang meriah, menjadikannya sebagai penyanyi etnis Tionghoa pertama yang tampil di panggung Oscar. Coco Lee adalah nama besar di kancah musik pop Tiongkok pada era tahun 90-an hingga era tahun 2000-an, di mana dia menampilkan citra sebagai bintang yang seksi, ceria, tulus, positif dan tak kenal takut. Namun sayang, pada tanggal 5 Juli tahun 2023 yang lalu, sinar bintang itu akhirnya padam, dan setelah kematiannya, satu persatu cerita terurai, mengungkap fakta bahwa hidup seorang Coco Lee tidaklah seterang aksinya di atas panggung. Pada tahun 60-an, di tepi Danau Weiming yang terkenal di kampus Universitas Peking, dua mahasiswa kedokteran jatuh cinta dan mereka pun berpacaran. Segera setelah menamatkan kuliah, mereka menikah dan memiliki 3 orang anak perempuan, yaitu Chiu Lin Lee, Si Lin Lee, dan si bungsu Mei Lin Lee yang lahir pada tanggal 17 Januari tahun 1975. Mei Lin Lee adalah tokoh utama dalam cerita kita hari ini. Mei Lin Lee lahir tanpa sempat bertemu dengan sang ayah yang meninggal dunia karena pneumonia. Ibunya sangat terpukul, tapi dia tetap harus kuat demi ketiga anaknya, utamanya bagi si bungsu yang lahir dengan kondisi kurang beruntung. Karena posisinya yang sungsang saat akan dilahirkan, dokter jadi harus menarik kakinya terlebih dahulu, yang secara tidak sengaja menyebabkan kaki kirinya terkilir dan tulang panggulnya tidak sejajar. Ketika dia berusia 2 tahun, Mei Lin Lee menjalani operasi untuk memperbaiki posisi panggul dan kaki kirinya. Bisa dikatakan operasi tersebut berhasil, namun trauma psikis yang diderita oleh Mei Lin Lee, dia bawa terus hingga ke masa dewasa, dan rasa sakit itu sering kambuh saat dia kelelahan atau sedang stres. Sebagai orang tua tunggal yang harus bekerja, Ibu Lee merasa cukup kewalahan untuk mengasuh dan merawat 3 putrinya sendirian. Jadi untuk meringankan bebannya, Ibu Lee memutuskan untuk pindah dari Cina daratan ke Hong Kong dan berkumpul dengan keluarga besarnya di sana. Pada tahun 1984, Ibu Lee menikah lagi dan membawa 3 putrinya pindah ke Amerika Serikat. Ibu Lee kemudian melanjutkan kuliah untuk menjadi dokter bedah, sambil menjalani pekerjaan di malam hari demi untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Namun syukurlah, ketiga putrinya tidak merepotkan dan justru berprestasi di sekolah. Chiu Lin Lee yang kemudian berganti nama menjadi Carol Lee, berhasil menggapai cita-citanya menjadi dokter, sedangkan Si Lin Lee yang berganti nama menjadi Nancy Lee, mengejar karir di bidang hukum. Putri pertama dan putri kedua ini selanjutnya pindah dan menetap di Hong Kong, tinggallah si bungsu Mei Lin Lee, yang mengadopsi nama Feren Lee setelah menetap di Amerika Serikat. Pada tahun 1991, Feren Lee yang berusia 16 tahun, mengikuti kontes kecantikan Miss Teen USA dan menjadi juara. Mengetahui bahwa putrinya akan mengikuti kontes kecantikan, Ibu Lee memilih salah satu gaun miliknya sendiri, yaitu gaun renda-renda putih yang dia permak semalaman agar pas di tubuh putrinya. Bertahun-tahun kemudian, Feren Lee mengenang kembali kontes tersebut dan berkata, "Mungkin saya bukan yang tercantik di kontes itu, tapi saya yang paling percaya diri karena saya memakai gaun yang dijahitkan oleh ibu." Saat dia masih duduk di bangku sekolah, Feren Lee sebenarnya bercita-cita ingin menjadi dokter bedah seperti ibunya, namun takdir ternyata membawanya ke jalan yang lain, yaitu menjadi seorang penyanyi. Pada suatu hari saat dia masih duduk di bangku kelas 3 SMA, Feren Lee bersama teman-temannya pergi ke sebuah bar karaoke. Kebetulan sekali tempat ini menyediakan jasa untuk merekam 2 lagu dengan tarif sebesar $5. Feren Lee dan teman-temannya patungan dan merekam beberapa lagu, tujuannya hanya untuk bersenang-senang dan untuk kenang-kenangan saja. Tapi ternyata, salah satu temannya memutar lagu mereka di restoran keluarga, dan banyak pengunjung restoran yang penasaran dan suka dengan lagu yang dinyanyikan oleh Feren. Bahkan beberapa pengunjung ingin membeli kaset mereka.
Kejadian ini membuat Feren Lee sadar bahwa dia memiliki bakat menyanyi, jadi tak lama kemudian dia mengikuti kompetisi menyanyi lokal, dan ternyata Feren Lee berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Pada tahun 1993, Feren Lee yang berusia 18 tahun, sudah lulus SMA dan kuliah kedokteran di Universitas California Irvine. Saat sedang libur panjang, Feren pergi ke Hong Kong untuk bertemu dengan kakak-kakaknya. Kebetulan saat itu, TVB Hong Kong sedang membuka audisi kompetisi menyanyi bakat baru internasional musim ke-12. Feren dengan percaya diri mengikuti kompetisi tersebut dan berhasil merebut posisi juara kedua. Dengan dukungan keluarganya, Feren Lee mengambil cuti kuliah dan bergabung dengan perusahaan rekaman Hong Kong yang terkenal, yaitu Capitol Artists. Dan disinilah, dia mulai menggunakan nama panggung Coco Lee, atau Lee Wen dalam bahasa Mandarin. Coco Lee yang masih muda dan energik, sangat semangat dan antusias untuk memulai karirnya sebagai penyanyi pop. Namun walaupun dia berbakat dan sudah menjadi juara kedua di kompetisi menyanyi, langkah awalnya tidaklah semulus yang dia bayangkan. Seperti yang sudah pernah disebutkan dalam video Anita Mui dan Leslie Cheung, industri hiburan Hong Kong sangatlah kompetitif. Setiap tahun, selalu muncul penyanyi-penyanyi pendatang baru yang berbakat dan memiliki wajah yang tak kalah cantik. Sementara para penyanyi yang lebih dulu tenar, tentunya tidak mau kalah saingan. Pada masa itu, publik Hong Kong dan Taiwan lebih menyukai penyanyi wanita berwajah manis dan bersuara lembut, sedangkan penampilan dan gaya musik Coco dinilai terlalu progresif, terlalu modern dan kebarat-baratan. Jadi berdasarkan pertimbangan itu pula, perusahaan rekamannya tidak terlalu memperhatikan Coco. Pada tahun pertama kontraknya, Coco Lee hanya mendapatkan kesempatan menyanyikan 2 baris dalam lagu duet di album kompilasi. Namun ternyata, suara khas Coco menarik perhatian sebuah perusahaan rekaman dari Taiwan. Pada tahun 1994, Coco Lee secara resmi memulai karirnya di Taiwan. Modern Style Records kemudian memproduksi album Mandarin pertama Coco yang berjudul Love Must Seize the Moment. Album tersebut mencetak beberapa lagu hits dan meraup sukses besar dengan penjualan yang tembus 130.000 kopi hanya dalam waktu 1 bulan, sekaligus mencetak rekor sebagai album debut terbaik pada tahun itu. Memanfaatkan momentum popularitas Coco yang sedang naik daun, perusahaan rekamannya langsung memproduksi album kedua Coco di tahun yang sama, yaitu album yang berjudul Promise Me, yang juga sukses di pasaran, mencatat angka penjualan yang mengesankan, yaitu 300.000 kopi. Pada tahun 1995, Coco Lee merilis album debut bahasa Inggrisnya yang berjudul Brave Enough to Love. Dan lagi-lagi, album ini sukses di pasaran, mengalahkan angka penjualan album penyanyi lain di Taiwan yang juga mengeluarkan album berbahasa Inggris. Akan tetapi, kesuksesan 3 album secara berturut-turut ternyata tidak memberikan kestabilan finansial bagi Coco. Sekali lagi, kancah musik Taiwan di era 90-an sangatlah kompetitif. Di tengah nama-nama besar yang sudah eksis terlebih dahulu, Coco si pendatang baru harus berjuang untuk mendapatkan popularitas. Kadang-kadang, Coco sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan menyanyi dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Ditambah lagi saat itu dia tidak mengerti urusan royalti. Jadi Coco harus bertahan hidup dengan penghasilan yang hanya $1.000 Taiwan per minggu, atau sekitar 500 ribuan dalam kurs rupiah. Coco menghabiskan sebagian besar uangnya untuk membayar kontrakan, makan roti dan mie instan, bahkan dia tidak punya cukup uang untuk melakukan panggilan internasional untuk menghubungi ibunya. Namun untunglah tak lama kemudian, masa-masa sulit Coco Lee berakhir saat dia bertemu dengan Chen Yao. Yao adalah seorang penulis lirik lagu dan produser musik terkenal di Taiwan, yang sering juga dijuluki sebagai pencetak bintang. Dengan bantuan Yao, pada tahun 1996, Coco Lee menandatangani kontrak dengan perusahaan Sony Musik Taiwan, sekaligus menandai awal dari puncak karir musiknya. Sony Musik Taiwan kemudian meluncurkan album Coco Lee dengan bahasa Mandarin, yang menjadi album dengan penjualan terbaik di Asia pada tahun itu. Menyusul masih di tahun yang sama, Sony Music merilis album Coco Lee berbahasa Inggris yang berjudul Coco's Party. Di tahun berikutnya, Coco Lee kembali merilis album, kali ini berbahasa Kanton dan menjadi satu-satunya album Coco yang menggunakan bahasa Kanton. Namun kesuksesan besar seorang Coco Lee datang di tahun 98, di mana albumnya yang berjudul Didadi,
laku terjual hingga tembus 1 juta kopi dalam waktu 3 bulan. Di dalam video musik Didadi, Coco Lee melakukan transformasi dalam penampilannya, melepas citranya sebagai penyanyi melo, tampil dengan rambut berwarna merah menyala dan gaya busana yang berani dan percaya diri. Masih dengan dukungan Yao dan Sony Music, Coco Lee kembali merilis album di tahun 98, yaitu album Good Mood yang mencetak banyak hits. Tahun 1998 disebut-sebut sebagai tahunnya Coco. Namanya juga makin dikenal secara internasional, ketika Walt Disney memintanya untuk menyanyikan lagu tema dan mengisi suara Fa Mulan di film animasi Mulan. Coco kemudian tampil menjadi salah satu penyanyi di pesta pembukaan Piala Dunia 1998 di Prancis, menjadikan Coco Lee sebagai satu-satunya penyanyi Cina yang tampil di ajang bergengsi tersebut. Pada tahun berikutnya, giliran penyanyi legendaris Michael Jackson yang mengajak Coco untuk tampil bersamanya di konser amal di Korea Selatan, dan sejak saat itu, dua penyanyi ini menjadi sahabat. Pada tahun 2000, Coco meluncurkan album lain yang berjudul True Love. Gerakan tarian Coco yang energik di dalam video klip membuatnya dijuluki sebagai Dewi Musik Elektrik. Perpaduan unik antara keanggunan oriental dan modernitas barat, membuat Coco terlihat menonjol sebagai penyanyi wanita yang khas, menempatkannya di puncak industri musik pop Cina. Pada tahun 2001, Coco menyanyikan lagu tema untuk film Crouching Tiger, Hidden Dragon di panggung Piala Oscar. Setelah itu, dia diundang untuk membawakan lagunya yang berjudul Good Mood di malam gala Tahun Baru Imlek. Pada tahun 2002, Coco menerima undangan dari NBA untuk menyanyi di acara pembukaan musim kompetisi mereka. Coco sangat terkejut, karena meskipun dia suka bermain voli saat kecil, olahraga masa kecilnya itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan NBA sama sekali. Dia kemudian mengetahui bahwa Yao Ming pernah berkata dalam sebuah wawancara, bahwa Coco Lee adalah penyanyi favoritnya. NBA ingin menyenangkan Yao Ming, jadi mereka diam-diam memberi kejutan untuk pemain basket dengan tinggi badan 2,29 meter itu. Selama awal era tahun 2000-an, Coco adalah salah satu bintang yang paling cemerlang dalam industri musik pop Tiongkok, namun tidak ada yang bisa meramalkan bahwa karirnya akan mengalami penurunan secara drastis setelah dia mencapai puncak kesuksesan. Setelah menaklukkan industri musik pop Asia, perusahaan rekaman Coco mulai merencanakan karir internasionalnya. Coco pernah berkata kepada manajernya, "Dari aku kecil hingga sekarang, aku sebagian besar mendengar lagu-lagu terkenal yang dinyanyikan oleh orang barat seperti Whitney Houston dan Mariah Carey. Aku bertanya-tanya, mengapa tidak ada penyanyi Tiongkok, padahal kita juga punya banyak penyanyi berbakat. Aku harap album artis Asia bisa laku keras di Amerika Serikat suatu hari nanti." Pada tahun 1999, Coco meluncurkan album internasional berbahasa Inggris yang terjual lebih dari 2 juta kopi di seluruh dunia. Namun sayangnya, album itu hanya terjual sebanyak 40.000 kopi di Amerika Serikat, karena memang pada dasarnya, audiens utama Coco adalah Asia, di mana penjualan albumnya di benua Asia menyumbang 1/5 dari total penjualan global. Gaya penampilan dan daya tarik Coco yang khas di Asia, tidak otomatis membuatnya menonjol di Amerika Serikat. Ambisi internasional Coco menghadapi banyak hambatan, jadi dia memutuskan untuk kembali fokus ke market Hong Kong dan Taiwan. Akan tetapi Chen Yao, mantan produsernya dulu, sudah memfokuskan perhatiannya ke penyanyi lain. Selain itu, talenta-talenta baru yang sedang naik daun juga sudah menggeser posisinya. Coco bukan lagi satu-satunya ratu musik Tiongkok. Dihadapkan dengan tantangan dan persaingan yang begitu ketat, secara bertahap, panggung yang dulunya milik Coco kini bergeser ke para penyanyi generasi baru. Pada tahun 2004, Coco yang berusia 29 tahun, kembali ke Hong Kong dan bekerja sama dengan Jackie Chung, bermain dalam film yang berjudul No Tobacco, sebuah film kampanye anti-rokok. Film ini disutradarai oleh Ekin Cheng dan diproduseri oleh Stanley Kwan. Ketika Stanley Kwan melihat Coco di depan kamera, dia memberi Coco saran untuk benar-benar terjun ke dunia akting. Dengan dorongan Stanley Kwan, Coco memutuskan untuk menjajaki dunia akting di film dan televisi. Pada tahun yang sama, Coco mengambil peran utama dalam film yang berjudul Master of Everything, yang disutradarai oleh Sin Lee.
Coco berperan sebagai gadis desa bersama aktor Hollywood keturunan Tionghoa yang terkenal, yaitu John Lone. Di dalam film tersebut, John Lone berperan sebagai petani. Namun penampilan Coco dan John Lone yang terlalu cantik dan terkesan modern, membuat mereka gagal untuk meyakinkan audiens bahwa mereka adalah karakter yang berasal dari pedesaan. Alhasil, film tersebut tidak sukses, hanya menghasilkan kurang dari $10.000 Taiwan selama 3 hari pertama penayangan di bioskop. Pengalaman ini membuat Coco sadar bahwa menjadi penyanyi dan sekaligus menjadi aktris tidaklah sesederhana yang terlihat. Coco Lee kini merasa kalau namanya sudah tenggelam sebagai penyanyi, dan dia juga gagal menapakkan kaki di dunia layar lebar. Sepertinya, kesuksesan yang pernah menjadi miliknya, kini telah memudar untuk selamanya. Meskipun karirnya mengalami kemunduran, kehidupan percintaan Coco Lee malah menemukan arah yang positif. Karena justru di masa-masa itulah, Coco bertemu dengan seorang pria yang dia anggap sebagai belahan jiwanya. Pada tahun 2003, Coco berkenalan dengan seorang pengusaha asal Kanada yang bernama Bruce Rockowitz di sebuah pesta. Dan bisa dikatakan keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Bruce sejatinya berusia 16 tahun lebih tua dari Coco, dan dia adalah seorang duda cerai dengan 2 orang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya. Bruce dulunya pernah kuliah di Amerika Serikat, tepatnya di Universitas Vermont. Pada tahun 79, dia tinggalkan kuliah dan datang ke Hong Kong untuk menjadi pelatih tenis. Menariknya, salah satu murid Bruce adalah direktur grup perusahaan Li & Fung, yaitu perusahaan manajemen rantai pasokan yang berbasis di Hong Kong. Pada tahun 1981, Bruce bertemu dengan orang penting lainnya, yaitu Alan Zeman, pengusaha Yahudi yang menjabat sebagai direktur di perusahaan Lan Kuai Group, perusahaan yang terlibat dalam berbagai sektor di Hong Kong serta kota-kota besar di Cina Daratan dan di seluruh Asia. Bruce dan Alan kemudian bersama-sama mendirikan sebuah sourcing company bernama Colby International. Pada tahun 2000, Li & Fung Limited membeli perusahaan Colby International dengan nilai transaksi sebesar $2,2 miliar Amerika Serikat. Selanjutnya, Bruce sempat menjabat sebagai direktur di perusahaan Li & Fung Limited selama 3 tahun. Pada tahun 2014, dia menjadi CEO di salah satu anak perusahaan Li & Fung yang bernama Global Brands Group Holdings Limited. Dengan penjelasan di atas, bisa disimpulkan walaupun dia tidak memiliki perusahaan lagi, Bruce setidaknya memiliki kekayaan sekitar $1 miliar Amerika Serikat dari pembagian hasil penjualan Colby International, atau perusahaannya dulu bersama Alan Zeman. Walaupun berstatus duda beranak 2, Bruce tetap berhasil memikat hati Coco Lee. Mereka menjalin hubungan percintaan yang mulus selama 1 tahun berikutnya, hingga tiba-tiba, Bruce mengejutkan Coco dengan lamaran dan cincin berlian 9 karat. Coco yang tidak siap dengan momen tersebut, secara spontan menerima lamaran kekasihnya. Namun setelah itu, hati Coco merasa ragu, bukan karena perbedaan usia mereka, bukan pula karena status Bruce atau anak-anaknya, melainkan karena pengalaman masa kecilnya dulu, yang melihat ibunya sempat harus berjuang untuk membesarkan Coco dan kakak-kakaknya sendirian. Alhasil pasangan ini melanjutkan lagi masa pacaran mereka hingga 7 tahun kemudian, sampai akhirnya pada tahun 2011, di usia 36 tahun, Coco sudah merasa yakin untuk menjadi istri Bruce. Pasangan ini menikah pada tanggal 27 Februari tahun 2011 menggunakan adat pernikahan Yahudi. Pesta pernikahan mereka digelar di restoran mewah dengan biaya mencapai $150 juta Hong Kong, atau sekitar 320 miliar dalam kurs rupiah. Nominal biaya pesta yang sangat fantastis, jadi tak heran kalau pesta pernikahan Coco dan Bruce dihadiri oleh nama-nama besar, seperti Jackie Chan, Oprah Winfrey, dan Beyoncé. Di tahun-tahun berikutnya, Coco berhasrat untuk memiliki anak dengan Bruce suaminya, akan tetapi dia sudah melewatkan tahun-tahun terbaik untuk bisa hamil. Pada tahun 2018, Coco mulai menjalani treatment bayi tabung. Prosedur ini melibatkan suntikan untuk merangsang produksi sel telur selama lebih dari 10 hari, untuk bisa mengambil 1 sel telur yang subur. Prosedur ini juga menyebabkan rasa sakit fisik dan stres mental yang luar biasa, dan setelah melakukan 9 kali percobaan, Coco tetap tidak bisa hamil. Akhirnya seiring bertambahnya usia,
Koko pasrah dan melepas keinginannya untuk menjadi seorang ibu. Namun ironisnya, ketika Koko sedang berusaha untuk hamil, pernikahannya justru memasuki masa-masa sulit. Tidak jelas kapan semuanya bermula, akan tetapi postingan media sosial Koko yang biasanya ceria dan penuh semangat, perlahan-lahan berubah, di mana sejak tahun 2020, dia kerap membagikan kutipan-kutipan motivasi untuk membangkitkan semangat. Misalnya, pada tanggal 10 Juli tahun 2020, Koko mengunggah foto di Instagram dengan kalimat yang berbicara tentang kekuatan dan penyembuhan. Unggahan tersebut memiliki tautan ke situs web yang menyediakan konseling bagi orang yang menghadapi keterpurukan emosional. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 13 Juli tahun 2020, Koko menulis postingan di akun Weibo-nya. Menyembuhkan hati yang hancur membutuhkan keberanian dan waktu. Keberanian bukanlah bakat bawaan, kita harus mengembangkan dan meningkatkannya melalui latihan. Dan saya masih belajar, masih berjuang. Tak lama setelah itu, beredar rumor dari media yang menyebutkan bahwa pernikahan Koko sedang bermasalah. Rumor tersebut menyiratkan bahwa Bruce terlibat perselingkuhan dengan wanita lain. Namun manajer Koko segera membantah klaim tersebut. Koko juga mengunggah postingan di Weibo dan menyatakan bahwa pernikahannya baik-baik saja. Bahwa dia dan Bruce masih saling mencintai. Pada tanggal 31 Desember tahun 2022, Koko membagikan postingan motivasi di akun Facebook-nya. Cinta dan iman adalah dua kata favorit yang senantiasa saya tanamkan di dalam hati. Saya sangat membutuhkan dua hal ini untuk melewati tahun-tahun yang sulit. Hidup memang bisa menjadi tantangan, tetapi saya seorang pejuang, dan saya akan menghadapi tantangan demi tantangan dengan keberanian. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup, tapi kita bisa memilih bagaimana menyikapi hidup ini. Unggahan tersebut menyertakan foto Koko yang terlihat kurus, dengan berat badan hanya 42 kg. Foto lainnya memperlihatkan Koko memakai kantong kateter di pinggangnya. Di bulan Februari tahun 2023, Koko dijadwalkan untuk menjalani operasi kaki kiri dan panggulnya. Pada tanggal 23 Februari tahun 2023, Koko kembali membagikan postingan di media sosial yang sangat menyentuh. Hari ini saya akan menghadapi tantangan dan ketakutan terbesar dalam hidup saya. Saya tidak pernah takut pada apapun. Saya mampu menyelesaikan masalah satu persatu, tetapi kali ini terlalu sulit untuk tetap kuat. Saya ingin melarikan diri, tapi saya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di dalam caption postingan tersebut, Koko mengungkapkan sebuah rahasia, bahwa dia menderita cacat bawaan lahir pada kaki kirinya. Dia mengaku bahwa selama ini kaki kanannya lah yang menopang setiap penampilan panggungnya. Setiap langkah terasa menyakitkan, tapi Koko memilih menyembunyikan rasa sakitnya demi bisa memberikan penampilan terbaik di atas panggung. Pada bulan Maret tahun 2023, Koko mengunggah video yang menunjukkan masa pemulihannya pasca operasi. Warrior, baby. Female warrior. Selama hari-hari paling rentannya, Bruce suami Koko tidak pernah terlihat. Pada awal tahun 2023, dilaporkan bahwa pernikahan Koko dan Bruce telah berakhir. Diberitakan juga bahwa Koko telah meninggalkan rumahnya bersama suaminya sejak 6 bulan yang lalu. Menurut Oriental Daily News, seorang teman Koko sangat marah dan berkomentar, dia terus berselingkuh, bahkan tidak berusaha menyembunyikannya dari Koko. Perselingkuhannya yang pertama sudah dimaafkan, tetapi dia tidak berubah. Ini adalah kali ketiga, teman mereka melihatnya bersama wanita lain dan memberitahu Koko. Bruce akhirnya mengakui perselingkuhannya. Pada tanggal 13 Februari tahun 2023, Koko menulis di Weibo, meninggalkan adalah pilihan terbaik. Kemudian pada tanggal 14 Februari di hari Valentine, dia membuat postingan. Pada titik ini dalam kisah cinta kita, satu kata terlintas di benak saya,
yaitu tragis. Pada tanggal 20 Mei tahun 2023, Koko merilis lagu baru yang berjudul The Song of Battle dan mengunggah lagu tersebut di akun Weibo-nya. Lagu itu berisi lirik, "Berani menghadapi tantangan dan mengejar impianmu, kamu adalah seorang pejuang." Setelah operasinya, Koko tidak langsung kembali ke panggung, tetapi sesekali dia membuat postingan di media sosialnya. Namun ketika publik dan penggemar merasa kalau masa pemulihan Koko akan segera berakhir dan dia akan bersinar lagi, pada tanggal 5 Juli tahun 2023, Nancy Lee kakaknya mengumumkan bahwa Koko Lee sudah meninggal. Menurut Nancy Lee, Koko sudah sejak lama menderita depresi tersenyum, yaitu sebuah kondisi di mana seseorang yang mengalami depresi berjuang untuk selalu terlihat bahagia dari luar dan menyembunyikan kesedihannya. Selain mengalami depresi, Koko ternyata pernah menderita kanker payudara, penyakit yang dia rahasiakan dari keluarganya. Namun untunglah Koko mendeteksi penyakit itu tepat waktu. Dia melakukan operasi pengangkatan tumor dan operasinya berjalan lancar. Selanjutnya, berdasarkan keterangan resmi dari pihak berwenang, Koko Lee pertama kali mencoba untuk bundir pada tanggal 29 Juni tahun 2023. Namun upayanya itu berhasil digagalkan. Koko selanjutnya dipindahkan ke rumah kakak keduanya, di mana pada tanggal 2 Juli tahun 2023, dia kembali melakukan percobaan bundir yang kedua. Koko dilarikan dan dirawat di rumah sakit tempat kakak sulungnya bekerja, dan sekali lagi, nyawanya berhasil diselamatkan. Akan tetapi, 3 hari kemudian, kondisinya memburuk, dan Koko Lee menutup mata di usia 48 tahun. Sebelum dia melakukan percobaan bundir yang kedua, Koko ternyata sempat mengirimkan pesan suara ke grup penggemarnya, dan ini adalah suara terakhir yang bisa didengar oleh para penggemar, di mana Koko berkata, "Terima kasih banyak atas hadiah-hadiah kalian, sangat indah dan penuh perhatian, aku cinta kalian semua." Kita mungkin tidak akan pernah tahu alasan sebenarnya Koko memutuskan untuk pergi dari dunia ini. Bisa jadi alasannya adalah rasa frustasi karena karirnya yang tidak pernah bangkit lagi, atau rasa kecewa dan sakit hati atas pengkhianatan suaminya. Biarlah itu menjadi rahasia yang Koko bawa bersama semua kenangan indahnya semasa hidup.